Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan makhluk hidup, subtema 1, Tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 6 ya anak-anak ya. Yang pertama, disajikan video perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Anak-anak mampu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Yang ketiga, disajikan teks bacaan tentang tumbuhan sumber kehidupan. Anak-anak mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang kelima, disajikan gambar situasi kegiatan. Siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila dengan benar. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. 2. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. 5. Vegetatif alami dengan cara umbi akar.
Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar berubah fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. 6. Vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan tebu. 8. Vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan cocor bebek, sukun, dan kesemek. 9. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah ganggang hijau spesies Volvox. Nah, sekarang anak-anak amatilah lingkungan tempat tinggalmu. Catatlah informasi tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami dan manfaatnya. Catatlah pada tabel berikut di buku tulismu. Contohnya nomor 1, nama tanamannya jahe. Cara perkembangbiakan dengan akar tinggal. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk bumbu dapur, untuk minuman, menjaga stamina, dan obat batuk. Nah, masih ada 9 ya. Silakan anak-anak lengkapi. Selain berkembang biak, tumbuhan juga menjadi sumber kehidupan. Mari kita simak teks bacaan berikut. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Oleh Nuni Tara Salvia. Nah, sekarang isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan.
Lembar kerja 2. Diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Amatilah kedua gambar berikut. Sekarang kita ke lembar kerja 3. Setelah tadi mengamati dua gambar tersebut, sekarang tuliskan isi cerita masing-masing gambar tersebut di buku tulismu ya. Ayo diskusikan dan analisis bersama. Tuliskan pada buku tulismu. Pertanyaan 1. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Pertanyaan 2. Carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Pertanyaan 3. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Silakan anak-anak diskusikan dengan teman kelompokmu, kemudian hasilnya dikirimkan ke ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.